Selamat hari Minggu. Selamat pagi anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo semuanya adik-adik, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Ada belum dengar. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Ya, senang sekali adik-adik semua yang ada di rumah. Kita boleh berjumpa lagi, kita boleh bertemu lagi di Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Hari ini, pagi ini adalah hal yang penuh dengan sukacita. Kita masih sehat, kita masih kuat, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menyatakan mujizat bagi kita semua. Untuk itu kita akan patut bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan sukacita pada pagi ini. Untuk itu semuanya adik-adik silakan berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Belum semangat pada pagi ini. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, saatnya kita akan mau menghadap hadirat Tuhan. Kita akan mau masuk dalam Tuhan. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran adik-adik semua. Sebelum itu kita angkat pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Hati yang sungguh-sungguh kita akan memuji Tuhan. Disilahkan. Adik-adik, duduk yang baik, ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat Angie Mary. Kita akan bersukaria untuk Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Kudaki daki daki. Kepada semuanya. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, sambil kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, tiada berkesudahan.
mendengarkan firman Tuhan, kami persilahkan. Selamat pagi anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh berjumpa oleh karena Tuhan Yesus memberikan kita kelegaan dan kita boleh melakukan ibadah ya anak sekolah minggu pagi hari ini. Dan tadi anak-anak sekolah minggu sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan akan ayat-ayat suci firman Tuhan yang kita akan baca. Namun sebelumnya kita mohon hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami bagi anak-anak sekolah minggu siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami akan baca sebentar. Tuhan Yesus, inilah kami bagi anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom sekali lagi yang kusampaikan. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, selamat pagi bagi anak-anak sekolah minggu. Pagi hari ini pagi yang sangat cerah, hari yang indah, yang penuh sukacita, yang membuat adik-adik merasa bahagia bersama papa dan mama di rumah. Ya, engku di sini berada di lokasi halaman kantor DPRD Banggai Kepulauan. Ada enci, semua enci ada di tempat ini. Ya, adik-adik sudah menyaksikan apa yang adik-adik lihat di video ini. Dan pagi hari ini engku sangat senang sekali karena bisa menerima menghirup udara yang segar di pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan kita sehat dan kuat. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel. Silakan buka kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-29. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-29. Engkau menceritakan firman Tuhan ini dan engkau bacakan bagi adik-adik semua. Yang engkau bacakan hanya ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Prikop judul firman Tuhan, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, demikian jauh ayat firman Tuhan yang kebacakan bagi adik-adik semua dan adik sudah membaca di rumah. Dan mari kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Shalom. Ada sukacita? Kalau ada sukacita, adik-adik semua tetap duduk yang baik dan manis, jangan bongkorek ya. Nah, saat ini kenapa Raja Darius pilih Daniel? Pasti adik-adik tahu bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jahat. Ya. Mungkin orang-orang jahat tidak akan dipilih, tapi orang-orang baik itu yang diutamakan, yang akan dipilih menjadi pengikut Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini pasti adik-adik semua setelah membaca dari ayat 1 sampai pada ayat 29, adik-adik pasti meneladani apa yang menjadi contoh kehidupan bagi
seorang Daniel. Nah, Daniel ini dipakai oleh raja. Nama siapanya? Nama siapa itu raja yang memakai tenaga bagi Daniel? Kalian tahu? Raja Darius. Raja Darius ini adalah raja yang sangat baik dan bijaksana. Namun suatu saat Raja Darius ini melantik dia punya raja-raja atau wakil-wakil raja dan bupati yang ada. Dia mengangkat supaya di setiap wilayah kekuasaannya ada yang memegang, ada yang memerintah, ada yang mengayomi akan masyarakat, rakyatnya. Raja Darius hanya mengontrol melalui di istananya. Nah, di saat dia melantik dari beberapa raja, kalau di sini pada ayatnya yang kedua, lalu berkenalah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan tempatkan di seluruh kerajaan. Berarti itu kerajaan sangat besar, ya, sangat besar. Nah, ditempatkanlah raja-raja itu. Dan di samping itu juga dilantik juga 3 orang yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Darius. Nah, Raja Darius memilih seorang yang bernama Daniel, ya. Dan Daniel ini merupakan orang yang sangat pintar dan cerdas, yang baik hati. Dia melebihi orang-orang yang ada di istana. Nah, setelah dia melihat dan memperhatikan bahwa Raja Darius ini boleh diangkat menjadi pejabat tinggi, ya, orang ketiga yang ada di kerajaan itu, saat itu pula banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka itu Raja Darius. Kenapa sampai dia tidak suka? Karena orang itu adalah orang-orang yang tidak baik. Raja Darius hanya mendengar perkataan dari wakil-wakil raja dan bupati yang ada. Mereka kesengkokol supaya ini Daniel ini disingkirkan di istana sebagai pejabat yang ada. Nah, saat ini engkau ada di wilayah seputaran kantor DPRD. Di atas sana ada kantor bupati. Nah, di sana pula banyak pejabat-pejabat. Sama yang apa yang dialami yang Raja Darius lakukan untuk melantik bagi pejabat-pejabat yang ada. Nah, saat ini karena Daniel percaya bahwa kehidupannya dia selalu mengandalkan Tuhan, setiap saat dan waktu dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Daniel tetap berdoa setiap saat, ya. Jadi suatu saat ada konspirasi bagi pejabat-pejabat yang ada mengatakan kepada Raja Darius, "Raja, kalau boleh mulai sekarang dari 30 hari yang ada, dari 1 bulan itu jangan ada orang yang menyembah atau berdoa kepada Tuhan selain kepada raja, menyembah raja." Maksudnya dari pejabat-pejabat yang ada, dari wakil-wakil raja ini dengan bupati mengatakan kepada Raja Darius supaya di istana ini, di kerajaan ini hanya Raja Darius yang disembah, yang dipuja. Karena mereka menganggap Raja Darius adalah dewa. Nah, mereka mau singkirkan Daniel karena mereka melihat Daniel ini setiap saat dan waktu hanya berdoa memuji Tuhan setiap saat kepada Allah, ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka membuat konspirasi supaya artinya dijebak ini Daniel supaya hilang jabatannya. Maka Raja Darius mengikuti apa yang telah dirapatkan, ya, yang telah dirapatkan oleh Raja Darius bersama wakil-wakil raja dan bupati yang ada. Dan seketika itu apa yang terjadi? Raja Darius mengikuti. Malah disuruhlah Daniel. Ditangkaplah Daniel. Ditangkap Daniel lalu dibawa di gua singa. Dibuang di sana. Nah, di gua singa itu banyak singa-singa yang ganas, yang berani, yang bisa menerkam orang. Kalau dia sudah makan pasti itu orang yang dimakan pasti mati. Ya, pasti mati. Tetapi saat itu Raja Darius ini sebenarnya berat hati melakukan apa yang
berikan sanksi kepada Daniel ini. Tetapi dia mengikuti. Tapi dia percaya. Dia katakan kepada Daniel bahwa Tuhan Allahmu yang engkau sembah akan besertamu. Jadi saat itu dibuang di gua singa, Raja Darius memeterai dengan cincin yang ada, maka ditutup itu lubang gua singa. Jadi kalau sudah di dalam, pasti kalau adik-adik yang dibawa buang ke lubang, pasti so takut karena gelap, ya, karena gelap dan juga banyak hewan-hewan buas, itu singa-singa yang buas. Nah, tiba-tiba dia di dalam, singa-singa itu hanya tertidur dan diam karena ada malaikat yang datang di tempat itu. Karena Tuhan mengutus malaikat surgawi untuk menjaga Daniel supaya hewan-hewan ganas itu, yaitu singa-singa tadi, tidak menerkam Daniel. Nah, suatu saat ini Raja Darius ini merasa cemas, gelisah. Dia pikir, aduh, saya punya orang kepercayaan itu sebentar sudah dimakan ini. Malah dia berpuasa semalam-malaman. Dia tidak makan dan minum, dan dia tidak mau ada orang yang mengusik dia. Dia berkurung dalam kamar. Nah, setelah dia berkurung dalam kamar, apa yang terjadi dengan kegelisahannya? Dia mau keluar dari rumah. Dia mau intip-intip bagaimana keadaan Daniel ini, apa sudah mati atau belum. Nah, setelah dia keluar rumah, dia panggil, Daniel. Dia dengar ada suara Daniel. Rupanya Daniel masih hidup. Maka dia bilang, terpujilah Allah yang engkau sembah. Dan saat itu pula Raja Darius kembali ke istananya, mengumumkan kembali untuk Daniel dibebaskan. Setelah dibebaskan Daniel dibebaskan dari, dia punya bala tentara datang untuk menjemput dia, mengeluarkan, bawa ulang ke istana. Dan tiba-tiba Raja Darius balik lagi untuk orang-orang yang jahat tadi. Raja Darius suruh mereka itu dibuang ke dalam gua singa. Setelah dibuang di gua singa, apa yang terjadi? Penjahat-penjahat tadi yang sekongkol dengan Raja Darius untuk membunuh Daniel, membuang di gua singa, mereka lah yang mati. Nah, apa yang terjadi dari Raja Darius dengan Daniel? Raja Darius mengumumkan kepada semua rakyatnya, semua wakil raja, dengan semua bupati yang ada, supaya saat itu pula Tuhan yang disembah oleh Daniel, semua bangsa di tempat ini, semua rakyatku, mari kita sembah Allah yang disembah oleh Daniel. Saat itu pula semua orang datang menyembah Tuhan, ya, karena mereka percaya bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa melihat keberadaan bagi umatnya. Sama seperti bagi adik-adik semua di tempat ini. Kalau adik-adik punya pergumulan dalam rumah bersama papa dan mama, yakin bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan semua dari belenggu-belenggu yang mengikat bagi adik-adik dan juga bagi kedua orang tua. Oleh karena itu firman Tuhan menguatkan kepada adik-adik semua, baik engku dan enci-enci yang ada, mari kita menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah berikan pekerjaan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu adalah anak yang masih duduk di bangku SD, lakukan tugas pekerjaan yang diberikan oleh orang tua dan juga guru-guru yang ada di sekolah memberikan tugas, mari kerjakan dengan baik supaya kesuksesan akan diterima, karena kita percaya bahwa ada kepintaran hikmat yang dari Tuhan akan dianugerahkan kepada adik-adik semua. Oleh karena itu, giatlah belajar membaca buku, giatlah belajar membaca akan ayat-ayat firman Tuhan. Alkitab adalah firman yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada adik-adik bersama engku dan enci, papa dan mama yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang selalu menguatkan iman bagi adik-adik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya, tetap duduk yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan supaya hari ini kita tetap sehat dan kuat oleh karena kasih dan anugerahnya. Mari. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang perkasa,
pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami telah ada oleh karena sehat dan kuat, itu semuanya dari Tuhan Yesus yang memberikannya. Kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati hari yang indah. Dan Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan iman percaya kami, supaya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dan menjauh dari larangan-larangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam sorga. Kami mohon diberi sehat dan kuat kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam tugas pekerjaan kami sebagai anak didik di sekolah maupun kami sebagai anak-anak sekolah minggu pun akan diberkati oleh Tuhan. Setiap tugas pekerjaan yang kami lakukan di rumah maupun di luar rumah, Tuhan Yesus selalu sertai langkah kehidupan kami, supaya kami tidak tersandung, kami terjatuh dalam pencobaan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Dan berkatilah akan kedua orang tua kami, supaya mereka pun tetap sehat dan kuat, dan mereka boleh membina dan menjaga merawat kami sebagai anak-anaknya. Tuhan mampukan bagi kedua orang tua kami dalam tugas pekerjaan mereka di kantor maupun di kebun dan sebagai wirausaha. Pekerjaan mereka pun akan diberkati sehingga mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Hari ini Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan akan tubuh mereka yang sakit, supaya di saat mereka akan sehat dan kuat, mereka akan datang memuji memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh mengikuti ibadah di rumah yang telah diberikan untuk kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dan biarlah kami pun sebagai pengurus yang ada bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati kami sebagai engkau dan NC yang ada, mampukan kami untuk dapat melakukan, untuk membina dan mendidik bagi anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Engkau yang dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada kami sebagai pengurus yang ada, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Kalau saat ini kami telah memberikan persembahan syukur, Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat digunakan untuk penata layanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Oksian Tempodau. Terima kasih Bapa, diberkatilah usaha pekerjaan kami, pekerjaan bagi kedua orang tua kami, supaya mendapatkan hasil berkat yang banyak, sehingga kami tidak akan berkekurangan. Tapi percaya Tuhan akan selalu melipat gandakan segala berkat yang ada di surga dan di bumi, akan dicurahkan dalam setiap usaha bagi kedua orang tua kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita mengucapkan terima kasih kepada Petrus John yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Semoga cerita dan firman yang disampaikan oleh Petrus John boleh bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan dan pelayanan kita. Kita akan menuju dunia berikutnya daripada kita saling berpuji. Untuk itu semuanya adik-adik berdiri, silakan berdiri yang lain.
akan dibawakan oleh Enci Rita kepada Enci dengan penuh kasih, disilahkan. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, ambil sikap berdoa yang baik. Kita tutup mata, kunci tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau telah memberkati akan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau terus memberkati kami semua, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat Enci. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Untuk itu Enci dan engkau semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.